Pemirsa Ramadan Karim yang saya muliakan, rahimakumullah. Setelah kita membangun komitmen kepada Allah dengan syahadat dan konsisten dengan ibadah salat, maka rukun yang ketiga, tiang yang ketiga adalah ita'iz zakah. Kita bisa memberikan kontribusi kepada orang lain dalam bentuk satu bahasa Al-Quran, bahasa hadis adalah zakat. Kita harus bisa berbagi bahwa apa yang kita miliki dari Allah berupa harta benda janganlah digunakan sendiri. Bahkan ayatnya wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dalam hartamu ada bagian orang lain yang membutuhkannya. Titipan Allah bukan untuk kita semuanya. Tergambar di sini bahwa arkan atau rukun yang ketiga adalah zakat yang berkaitan dengan sosial. Bahwa Islam tidak hanya bicara tentang ibadah ritual, tapi juga adalah ibadah sosial. Zakat termasuk bagian ibadah sosial. Adapun kalau seseorang belum mampu berzakat yang wajib, tidak tertutup pintu buat dirinya untuk melakukan infak sedekah yang hukumnya sunnah. Yang Rasulullah melakukan itu setiap saat, bahkan setiap hari. Datang Ramadan lebih banyak lagi sedekahnya. Sahabat menyatakan dialah yang paling dermawan ketika Ramadan tiba. Kesadaran para agniya untuk membelanjakan hartanya dalam bentuk zakat inilah yang perlu untuk senantiasa kita bangkitkan. Kadang para agniya mereka nggak paham. Dia merasa sudah bayar pajak, nggak wajib berzakat. Padahal dua-duanya perlu. Bayar pajak kewajiban kita kepada negara, bayar zakat kewajiban kita kepada umat muslimin. Dan tentunya penggunaannya nanti dibedakan. Pada intinya tangannya mudah untuk berbagi. Itu zakat. Dari zakat yang terkumpul bisa berbuat banyak untuk berbagai kemaslahatan umat dan masyarakat. Dari zakat bisa digunakan, disalurkan kepada beberapa asnaf itu. Nah, jadi tiang yang ketiga adalah namanya zakat yang harus ada dalam kehidupan kita. Tiang yang keempat dalam hadis ini disebutkan wahajil baiti, melaksanakan haji. Baru yang kelima nanti saum Ramadan. Namun pada hadis yang lain, hadis ketika Jibril datang alaihissalam menampakkan dirinya sebagai seorang lelaki, hadisnya agak sedikit berbeda. Saumi Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya sama maknanya. Cuman dalam hadis ini didahulukan hajjil bait. Berhaji merupakan salah satu pilar daripada tegaknya agama ini. Tapi ada syaratnya. In istata'ta ilaihi sabila, jika Anda mampu melakukan perjalanan dan pelaksanaannya. Seberapapun biaya haji, insya Allah kita bisa memenuhinya ketika Allah berikan kita rezeki untuk itu. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya kesempatan berhaji, berumrah sampai ke tanah suci, karena itu merupakan satu kepuasan batin sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya haji ini sampai dalam syariat fikih menjelaskan yang telah wafat boleh dibadalkan hajinya. Orang telah wafat yang belum berhaji oleh yang masih hidup, apakah itu keluarganya, teman dan sahabatnya, boleh menggantikan posisinya berniat untuk haji almarhum almarhumah yang kita niatkan.
Kenapa? Betapa pentingnya haji. Ketika seseorang dalam keadaan hidupnya berangkat haji, banyak hikmah yang diambil. Perjalanan yang begitu jauh, kepasrahan total kepada Allah. Bertemu dengan ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan sekarang jutaan umat muslim sedunia. Terbangun rasa kebersamaan, terbangun kekuatan. Itu, haji itu begitu. Jadi salah satu pondasi Islam ini adalah mengukuhkan sendi-sendi sosial, menumbuhkan rasa persamaan dan persaudaraan. Baru setelah itu yang terakhir adalah wasaumi Ramadan. Menegakkan dan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah setelah 2 tahun Rasul ada di kota Madinah. Semua kita menghayati, meresapi apa tujuan Ramadan ini disyariatkan. Bukan sekadar dia menahan lapar dan haus, hadirin dan pemirsa rahimakumullah. Tapi makna di balik itu adalah seberapa bisa kita mengamalkan makna saum ini dalam kehidupan kita. Menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Menumbuhkan semangat untuk membantu orang yang lemah. Memunculkan semangat kebersamaan. Berbagi dengan kaum duafa. Itu yang dimaksud dengan puasa itu. Tidak sekedar dia menukar jadwal makannya. Sarapan pagi dimajukan di waktu sahur. Makan siang diakhirkan di waktu maghrib. Bukan itu. Setelah itu selesai. Nggak ada bekasnya. Bekasnya adalah teresap dalam jiwanya. Betapa sulitnya menjadi orang yang serba kekurangan. Wabil khusus harta bendanya. Inilah 5 arkanul Islam. Dalam hadis Abi Abdurrahman ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya mengkombinasikan 5 hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketika salah satunya tidak terpenuhi, maka seperti bangunan rumah yang tidak sempurna juga tiang-tiang penopangnya yang memungkinkan bangunan tersebut tidak akan bisa berdiri dengan kokoh seperti harapan kita. Maka oleh karena itu, dengan 5 arkanul Islam ini memberikan kepada kita semangat kembali untuk menjadi muslim yang kafah. Insya-Allah. Kita akan teruskan pada kesempatan berikutnya. Tetaplah di Ramadan Karim. Insya Allah.